Ini sekitar 1,5 bulan sudah seperti ini ukurannya. Bagaimana kita bisa menghasilkan bibit skala rumahan, kita bisa membesarkan ikan nila, ikan mas dan lain-lain lah gitu. Tapi metodenya bibit kita tidak beli. Sedangkan ini adalah kolam pembesaran. Nah gitu. Jadi dari bibit-bibit tadi ketika udah berumur sekitar 1,5 bulan atau 2 bulan, maka kita akan tanam di kolam pembesarannya. Halo, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pengguna YouTube, para pembudidaya ikan rumahan, skala rumahan. Ada permintaan dari beberapa teman, bagaimana kita bisa menghasilkan bibit skala rumahan, kita bisa membesarkan ikan nila, ikan mas dan lain-lain lah gitu. Tapi metodenya bibit kita tidak beli. Nah, baik kawan-kawan, sekarang kami akan coba spill metode kami menghasilkan bibit. Bisa menghasilkan ya sekitar 1.002 ekor bibit, cukuplah untuk kita dibesarkan sendiri ya kawan-kawan ya. Kan kami coba untuk mendesain instalasi yang sangat sederhana ini. Ini adalah kolam indukan, dimana indukannya juga nggak banyak ya, paling sekitar 20 ekor kawan-kawan, dengan perbandingan 1:3 antara jantan dan betina ya. Kemarin kami coba 1:5, ternyata kurang efektif, kami tambah pejantannya menjadi 1:5. Dan alhamdulillah kolam indukan ini cukup efektif ya kan. Dimana burayak-burayak yang dihasilkan kemarin kami panen, sudah kami simpan di sini burayaknya, dan nggak nampak burayaknya karena memang berada di dasar ya, menandakan bahwa burayak ini cocok dengan air ini. Kalau dia ngapung justru nggak cocok ya kawan-kawan. Ini lokasi pendederan nih ceritanya kawan-kawan gitu ya, muatlah mungkin untuk sekitar 2.000 ekoran bibit ya kan, ada di sini kawan-kawan. Nah ini tujuannya adalah udah mulai kita persiapkan untuk pembesaran, mungkin sekitar 1 bulan lagi udah bisa kita angkat ke kolam pembesaran ini kawan-kawan. Nah setelah ini nanti diangkat, maka akan digantikan oleh adik-adiknya yang di bak-bak ini, burayak-burayak ini kita akan turunkan kemari. Nah prinsip dasar daripada yang kami temukan adalah, jadi kolam ini kita bikin siklus airnya, nah, kita pisahkan dari induknya, tapi airnya masih ada di sekitar sini, artinya ada aroma daripada indukan itu masih ada di sini. Dan alhamdulillah dengan metode ini tingkat kematian burayak itu sangat rendah kawan-kawan. Jadi kami jarang menemukan burayak yang mati ya gitu kan. Ya mungkin 1-2 wajar lah ya kawan-kawan. Dan pertumbuhannya sangat-sangat cepat. Dengan pemberian pakan yang masif, kami hanya memberikan 2 titik aerasi di sini menggunakan uniring, tapi air ini tetap dia siklus ke kolam induk. Kami atur sedemikian rupa supaya air ini siklus gitu. Jadi aroma induk tuh masih dirasakan oleh para burayak-burayak ini, termasuk yang di sini kawan-kawan ya. Metode ini alhamdulillah bisa menyiasati bagaimana kita kekurangan bibit. Jadi sekali lagi untuk menekan biaya produksi untuk pembelian bibit bisa kita atasi kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan mengikuti videonya si Malabapis, ini kemarin waktu bibit masih sebesar apa ya, jarum ya, burayak seperti itu, ini udah pernah kami spill ya. Ini sekitar 1,5 bulan sudah seperti ini ukurannya. Kita bisa memanfaatkan lahan-lahan yang sempit seperti ini kawan-kawan ya, untuk lokasi kita pembibitan, pendederan gitu. Nah, insya Allah ini sekitar 1 bulan lagi ya kita mulai angkat di kolam pembesaran ya. Gampang sekali ya, ini bisa teman-teman lakukan. Nah teman-teman semuanya, sedangkan ini adalah kolam pembesaran. Nah gitu, jadi dari bibit-bibit tadi ketika udah berumur sekitar 1,5 bulan atau 2 bulan, maka kita akan tanam di kolam pembesarannya juga nggak besar ya teman-teman. Ini sekitar 1 meter lebih lah, kemudian panjangnya sekitar 2 meter lebih ya, tapi lumayan tinggi nih. Airnya itu sampai sekitar 1,5 meter nih kawan-kawan tuh, tinggi tuh. Saya aja berdirinya di atas kursi ini ceritanya tuh. Ya, saya berdiri di atas kursi ini, tinggi ya. Jadi kita bikin tinggi. Kenapa? Kita bikin tinggi karena lahannya sempit supaya airnya tuh banyak kawan-kawan. Jadi airnya mungkin bisa sekitar 2 kubikan ini ya. Dengan aerasi yang kencang, dengan metode sirkulasi juga kita pergunakan karena ini ada air yang masuk ke sini kawan-kawan. Tuh. Ya, kalau malam kita sengaja angkat supaya nggak berisik ya gitu air. Dan metode ini alhamdulillah
cukup berhasil ya teman-teman. Jadi kita bikin 3 kolam pembesaran dengan ukuran yang sama gitu, dan kita atur sedemikian rupa supaya kolam-kolam ini bisa panen sebulan sekali gitu. Jadi kita switch, kita bikin gantian gitu kawan-kawan panennya gitu. Nah kalau ini ya mudah-mudahan sekitar 2 bulan lagi loh juga bisa diangkat ini ya gitu. Coba kita lihat kondisinya. Dan ini juga pernah kita spill waktu itu ya, dari pertama penanaman di channel ini ya. Nafsu makan insya Allah tidak diragukan. Bibit kita hasilkan sendiri, kita besarkan sendiri, dan mudah-mudahan hasil panennya juga terus baik ya teman-teman, karena ini udah berkali-kali panen ya, udah nggak kehitung ya panennya ya, kayaknya 5 kali. Tuh inilah kondisi kawan-kawan gitu. Sekali lagi ini coba untuk menginspirasi kawan-kawan untuk memanfaatkan lahan-lahan yang nganggur ya, di belakang rumah, di samping rumah, teras rumah gitu kan. Dan kegiatan ini asik ya kawan-kawan, jadi cukup untuk bisa menghibur kita gitu. Ya, ikan-ikannya udah lumayan besar ya, mudah-mudahan nggak nyampe 2 bulan lagi, mungkin sekitar 1 bulan lagi bisa diangkat, tergantung peletnya ya. Mudah-mudahan menghabiskan pelet sekitar 2 karung lagi udah bisa diangkat ya. Jadi idealnya yang kami targetkan, karena airnya siklus dan aerasi juga lumayan kencang kawan-kawan, ini tuh kita targetkan bisa panen sekitar 120 sampai 150 kg atau 1,5 meter. Kelihatannya mustahil, tapi air ini dalam kawan-kawan tuh, dalam, tingginya seperti ini. Kita sampai berdiri di atas kursi ya gitu. Jadi memang kita bikin dalam seperti ini supaya bisa panen 1,5 kintal. Kalau airnya hanya 100 cm mungkin nggak bisa ya gitu kan, nggak tercapai gitu kan. Tapi ini insya Allah tercapai karena kami sudah membuktikan gitu kan. Di bawahnya juga sama, tapi di bawahnya coba kita campur dengan ikan mas juga gitu, dan ternyata hasilnya juga bagus kawan-kawan. Baik teman-teman semuanya, demikian video kami kali ini. Semoga menjadi inspirasi usaha bagi teman-teman pemula, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini ya, dengan menekan tombol subscribe dan like-nya. Insya Allah kami akan tampilkan video-video inspiratif selanjutnya kepada teman-teman pengguna YouTube. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.